Sebuah truk kontainer menabrak minibus di Jalan Raya Malang, Surabaya, Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi sopir truk yang terluka berlangsung dramatis. Proses evakuasi sopir truk kontainer yang terlibat kecelakaan ini berlangsung dramatis. Ia terjepit di bagian depan truk yang terangkat setinggi 5 meter. Setelah 1 jam, sopir truk berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun korban mengalami patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan antara truk kontainer dan minibus terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, di Desa Tawangrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat siang. Menurut saksi mata, rem truk tidak berfungsi saat berada di jalan yang menurun. Sopir yang hilang kendali kemudian menabrak sebuah minibus di depannya. Kronologis awal kita masih selidiki. Jadi kalau informasi dari para saksi bahwa kendaraan tersebut menghindari atau kontainer yang di belakangnya menghindari kendaraan yang di depannya. Jadi dia ambil langsung ke kanan karena muatannya penuh yang di belakang, akhirnya dia tidak menguasai kendaraan, terguling. Evakuasi kedua kendaraan sempat menghambat arus lalu lintas. Kasus kecelakaan kini ditangani unit laka lantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 2 warga desa Kedung Sari yang merupakan ayah dan anak hanyut diterjang banjir bandang di Kendal, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk evakuasi kedua jasad korban. Tim SAR gabungan mencari jasad ayah anak warga desa Kedung Sari yang hanyut akibat terjangan banjir bandang di Kendal, Jawa Tengah. Kedua jasad akhirnya ditemukan tak jauh dari aliran sungai Gendengan Boja atau 4 km dari lokasi pertama hanyut. Korban pertama, Rudi Waluyo, ditemukan di tumpukan sampah dekat aliran sungai, sementara anaknya, Nadia Ruli, ditemukan di dekat areal persawahan. Jenazah keduanya dibawa ke Puskesmas Boja untuk menjalani visum. Tadi korban ditemukan kurang lebih 4 km dari TKP, tepatnya di belakang pemancingan Lembah Lamerding. Ya, untuk korban selanjutnya tadi dibawa ke Puskesmas Boja. Puskesmas Boja untuk kita serahkan ke pihak kepolisian dan keluarga. Kedua korban hanyut saat berkendara motor menerjang banjir bandang Kamis malam. Korban sebelumnya sudah diingatkan warga, namun tetap nekat melintas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Video viral seekor gajah menarik sebuah mobil yang terjebak lumpur di Bengkalis, Riau mencuri perhatian warganet. Namun pihak BBKSDA Riau menganggap kejadian ini merupakan hal yang lumrah. Dalam video amatir, gajah bernama Puja ini menarik sebuah mobil jenis pickup yang terjebak lumpur di sekitar Pusat Latihan Gajah atau PLG Sebanga, Desa Muara Basung, Kabupaten Bengkalis, Riau. Mobil merupakan milik salah satu LSM lingkungan hidup yang membawa obat-obatan dan stok makanan untuk satwa di PLG Sebanga. Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menyatakan gajah menarik mobil merupakan hal biasa karena sesuai penggunaannya. Dua mobil, karena mobil kita yang 2 itu kan satu sebenarnya pada saat itu bisa menarik, cuma akhirnya tersangkut juga, tidak bisa menarik. Akhirnya ya memang yang efektif di situ ada gajah, kita gunakan gajah. Memang gajah binaan itu sesuai dengan kegunaannya ya, itu adalah untuk penanggulangan konflik yang terjadi. Jadi gajah-gajah binaan kita yang ada di pusat latihan gajah PLG itu bukan berarti dia gajah yang didiamkan atau dimanjakan, tidak. Selain digunakan untuk membantu dalam berbagai kondisi, gajah yang ada di pusat latihan gajah juga dipersiapkan untuk membantu patroli petugas di dalam hutan. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan sore tadi mengeluarkan asap tebal dari salah satu lantai. Asap berasal dari salah satu restoran cepat saji di lantai tersebut. Petugas pemadam kebakaran menyisir dan menemukan titik api yang berasal dari restoran cepat saji di lantai 4. Asap tebal membuat panik seluruh pengunjung dan karyawan. Asap berasal dari kebakaran akibat korsleting pada salah satu panel listrik. Pihak damkar menjinakkan api setengah jam kemudian.
lantai 4. Oh, gitu. Itu asap doang apa kalau ada kobaran api? Asap doang, Pak. Tenan-tenan toko-toko. Pemirsa, pendukung FPI memprotes keras penurunan baliho oleh Polres Metro Jakarta Barat dan TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat. Massa juga berupaya mengambil paksa baliho yang berada di atas bak mobil milik Kodim. Protes Laskar dan pemuda FPI ini berawal saat aparat keamanan dari Polres dan Kodim 0503 Jakarta Barat membersihkan baliho bergambar Rizik Syihab di sepanjang Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta. Massa bahkan sempat menghampiri personel yang tengah bekerja. Suasana semakin memanas saat Laskar FPI mencoba menghentikan pencopotan baliho. Massa juga berupaya mengambil paksa baliho yang berada di atas bak mobil milik Kodim. Menghindari suasana semakin tak terkendali, rombongan TNI dan Polri langsung meninggalkan lokasi. Sebelumnya pada pagi tadi, pemirsa, puluhan personel TNI berpatroli di wilayah Jakarta Pusat untuk menurunkan baliho Rizik Syihab. Penurunan ini berdasarkan instruksi Pangdam Jaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Belasan mobil panser dan puluhan personel TNI berpatroli di wilayah Jakarta Pusat Jumat pagi. Patroli dilakukan untuk menurunkan baliho pemimpin FPI Rizik Syihab di sejumlah ruas jalan. Hasilnya, lebih dari 5 baliho Rizik Syihab di kawasan Tanah Abang dan Petamburan diturunkan. Penurunan baliho ini sebagai tindak lanjut instruksi Pangdam Jaya saat apel gelar pasukan di Monas Jumat pagi. Dalam apel tersebut, Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman juga menyatakan akan menindak tegas mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, Dudung juga mengatakan jika perlu FPI bisa dibubarkan. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Penurunan baliho Rizik Syihab rencana akan dilakukan di sejumlah titik lain di ibu kota. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Gali Bagas, Freddy Budiman, iNews melaporkan. Ratusan massa Front Pembela Pancasila long march ke kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka unjuk rasa menolak kedatangan Rizik Syihab di Medan. Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pembela Pancasila berkumpul di lapangan Merdeka Jalan Stasiun Kereta Api Medan, Sumatera Utara. Massa kemudian berjalan ke kantor Gubernur Sumatera Utara. Sejumlah spanduk disiapkan dengan tulisan menolak kedatangan orang nomor 1 di FPI Rizik Syihab. Dalam aksinya, massa meminta Gubernur Sumatera Utara menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. Kita menginginkan pemerintah mengambil tindakan dari hal-hal apa yang telah dilakukan selama ini oleh pihak-pihak yang ingin memporak-poranda negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh Rizik Syihab tapi berhenti. Namun masih banyak laporan-laporan yang memang belum ditindaklanjuti. Dalam tuntutannya, massa menolak pengumpulan massa secara besar-besaran seperti yang dilakukan Rizik Syihab dan juga menolak Rizik Syihab datang ke Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.